Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, berjumpa kembali. Hari ini kita dengan renungan edisi hari Senin 15 April. Penulis kita memberi judul pemeran utama. Apakah ini sebuah renungan tentang sebuah film, sebuah cerita sinetron? Tentu saja tidak. Ibrani pasal yang ketiga ayat 12 sampai 13 berbunyi demikian. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ya, sampai di sini kita juga ternyata mengetahui Alkitab juga mengenal istilah murtad atau orang-orang yang meninggalkan jalan Tuhan. Ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya atau keras hatinya karena tipu daya dosa. Nah, ada dua hal yang penting dalam renungan kita hari ini. Yang pertama adalah hati, yang kedua adalah tipu daya dosa. Penulis memberitahu kita untuk memperhatikan teks yang ada di dalam pembacaan kita tadi itu. Ada kata tipu daya dosa, tetapi ternyata yang ditipu di sini bukanlah faktor luar, melainkan faktor yang utama yang ada di dalam hidup kita, yang kali ini dalam renungan kita disebut dengan istilah pemeran utama. Nah, apa pemeran utama dalam hidup kita? Ternyata adalah hati. Kata pertama di ayat yang ke-12 bilang begini, waspadalah. Apa yang harus diwaspadai? Yang pertama adalah tipu daya dosa. Yang kedua adalah kondisi hati kita. Nah, dua hal ini sebenarnya akan terus berkaitan sampai selama-lamanya. Sama seperti bagaimana kebenaran akan berkaitan dengan hati kita, begitu pula tipu daya dosa akan berkaitan dengan hati kita. Penulis mengingatkan kita bahwa bukan kebetulan Rasul Paulus yang diduga sebagai penulis kitab Ibrani mengingatkan kita bahwa Bapak Ibu dan saudara semua orang muda, waspadai dengan hatimu, karena tipu daya dosa bisa datang dengan cara yang sangat-sangat halus. Halus dalam arti apa? Ketika dia datang, dia bisa saja merupakan suatu ajakan dosa yang masuk akal, sebuah ajakan dosa yang lumrah. Sekarang ini siapa yang tidak melakukannya? Sekarang ini siapa yang tidak melanggar firman Allah? Sekarang ini siapa sih yang sempurna? Nah, itu kan semua adalah tipu daya dosa, dan itu bermain di area hati kita. Sebaliknya, kebenaran juga datang di area hati kita. Kebenaran juga suatu kekuatan yang menuntun kita, dimulai dari hati lalu terekspresi lewat perbuatan. Nah, perhatikan kondisi hati kita. Kitab Amsal bahkan menuliskan seperti ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Saat seseorang tidak pernah mengizinkan Injil atau firman Allah mengkalibrasi hatinya, memurnikan hatinya, maka ia akan berada dalam bahaya, bahkan berada di ujung kebinasaan. Kalau Injil kita terima sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan, maka Injillah satu-satunya senjata yang dapat membawa hati kita kembali menjadi murni, kembali menjadi tulus. Sekali lagi, pemeran utama dalam perjalanan kehidupan ini adalah hati kita. Bawa hati kita selalu di hadapan Tuhan, dan biarlah kiranya setiap hari firman Tuhan meluruskan dan menjadi panduan hati kita. Bapak Ibu, jaga hati kita. Hati adalah pemeran utama dalam kehidupan. Waspadalah.